cyan, magenta, yellow, CMY. Lawannya RGB ya. Jadi red itu lawannya adalah cyan, green adalah lawannya adalah magenta, blue lawannya adalah yellow. Anda perhatikan, foto ini langitnya biru kan? Ya kan? Iya. Iya. Biru. Kalau slider biru sekarang saya mau nyimpen gunung Baru biru. tunggu. Ini baru kali ini obras pakai gambar ini serius banget. Oh iya. Dia gambar Saya kayak anak penasaran. TK lagi. Ada gambar gunung, gambar matahari. Ya. Ya lanjut. Ini biru kan? Biru kan? Gitu? Nah, Ini biru kan? iyalah, anggap aja Ya. iya. Ini hitam ya. Hitam ya Ya. kan? Gunung hitam. Oke. Matahari merah. Ya. Iya. Sawah kuning. Oke? Oke. Kalau Anda nyimpen cara TIFF itu nyimpen gini. Sorry, JPEG skala 10, skala tertinggi ya. JPEG skala 10, kompresinya rendah. Nyimpennya gini. Biru. Ya, jadi JPEG itu ada penerjemahan. Diterjemahkan, waktu dibuka diterjemahkan lagi ya. Jadi dia nyimpennya adalah ngasih tahu ke penyimpanan. Ini biru ya, ini segini biru ya. Biru. Ini biru ya, ini biru. Biru, hitam, ya, sehingga pada waktu dibuka lagi, ya seperti aslinya, almost mendekati aslinya. Oke. JPEG skala 8 atau skala 7 ya, agak ada kompresi dikit, dia dipotong-potong, biru skala 7 ya. Terus ini juga hitam itu skala sorry kebalik. Tadi yang skala 10 itu biru setiap titik disebutin semua. Tiap titik disebutin koordinatnya biru jadi sehingga teliti banget, ngerti nggak? Ya. Waktu dibuka lagi posisi 5 sama 8 itu biru, titik biru. Nah, skala 7 agak kasar, biru gitu. Skala 4 lebih kasar lagi, biru lebih gede lagi. Skala 1 kenapa ringkes? Biru. Jadi dia main ropel gitu loh. Sehingga waktu diterjemahkan balik bisa jadi garis ini meleset. Makanya Anda kalau buka file JPEG ya, Anda save skala 4. Save, terus buka lagi, save lagi skala 4 lagi, buka lagi berkali-kali, itu nanti tepinya ada JPEG artefak ya. Kalau Anda lihat buka gambar-gambar jorok, terutama gambar jorok di internet itu, kan tepinya kan kayak bertangga ya. Itu namanya JPEG artefak, atau keluar ungu-ungu sedikit itu ya. Warna-warna yang keunguan kepingan itu adalah hasil JPEG kompas berkali-kali. Jadi kalau sebuah file Anda simpan JPEG skala 1, buka, save lagi skala 10, mutunya bukan skala 10, mutunya skala 1. Skala terendah yang pernah dilakukan pada SIP itu. Anda buka file, save ke JPEG skala 4, buka lagi, save skala 4 lagi, ini tinggal skala 2. Ya. Makin hancur. Jadi, JPEG itu berkali-kali buka tutup, terjadi penurunan mutu terus-menerus. Oke. JPEG, suatu ketika hancur minah baik. Kalau Anda nggak percaya, buka file, save JPEG skala 0, buka lagi, save skala 0 lagi 3 kali, coba Anda lihat gambarnya hancur-hancuran ya, hancur minah dah ya, hancur-hancuran. Tapi kalau skala 10 atau skala 12, buka tutup berkali-kali, mungkin sampai 50 kali belum ada perubahan. Saya pernah ngetes ya, 50 kali belum ada perubahan. Skala 12 ya. Makanya skala 12 itu lebih gede. Nah, Anda lihat ini. Ini JPEG 3000 ya, 3000 itu JPEG skala 1. 6432 itu JPEG skala 4. Terus 17 itu JPEG skala 10. Anda lihat ya, dari skala 3 ke skala 17 itu beda ukurannya bisa 1:5 gitu. Iya. Saya pernah ngetes. Tapi cuma sekali ke save ya. Hasil save skala 0, save skala 4, save skala 8 sama skala 12. Yang 12, 8 sama 4 nggak ada bedanya. Kita 10L. Yang skala 0 ada beda dikit kalau diperhatikan, awas ya. Tapi begitu cetak 40 kali 60, 0 sama skala 4 bumi dan langit bedanya. Kelihatan ya, Anda tepinya beda.
Tapi skala 12 dan skala 8 di 40 60 sangat lihat bedanya. Sangat lihat bedanya ya. Jadi makanya itu jangan bilang bahwa harus pakai RAW. RAW itu adalah motretnya. Anda mau ngeprint mau pasti akan jiplek. Pasti akan jiplek. Jadi kalau coba Anda tes deh. JPEG asli sama JPEG operan dari RAW, Anda cetak. Kalau nggak ada bedanya, ya lain kali untuk kebutuhan level itu cukup pakai JPEG aja. Itu yang saya lakukan di liputan-liputan travel untuk dibuat di majalah, untuk di koran, melakukan hasil grafik. Saya berani pakai JPEG karena ya terbukti nggak ada bedanya gitu. Ngapain saya pakai RAW gitu kan? Ngapain? Saya nggak pernah berpikir suatu ketika akan disita gede lah. Nah, kalau Anda mengalami seperti saya, motret banyak sekali, Anda kan tahu bahwa saya akan mikir 1000 kali untuk pakai RAW. Kecuali memang harus pakai RAW, yaitu waktu saya motret buku batik itu, karena adjustment warnanya saya nggak bisa tanpa RAW. Ya, sekarang gini, saya juga lagi ya. Itu tadi dari DPP ya, DPP itu Bang, bawaannya aku bacain satu pertanyaan dulu ya, sambil Abang buka ya. Ini dari Taufik Akbar. Halo Bang, izin bertanya. Ketika berbicara bukti kepemilikan atau copyright, apakah harus dibuktikan dengan kepemilikan file RAW-nya? Siapa yang mau menuntut itu? Kalau orangnya memang nggak pakai RAW, gimana ya? Jadi gini, bukti kepemilikan itu bisa file asli, bisa rangkaian pemotretannya. Yang ngaku-ngaku lain belum tentu punya rangkaian pemotretan yang lain kan, frame-frame sebelumnya atau sebagainya belum tentu punya. Ya, satu. Dan biasakan kalau Anda posting di crop sedikit, sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku dia nggak punya lebih luasnya kan. File bisa dikecilin, tapi di luarnya nggak bisa. Itu yang ngajarinnya dari Aurum. Mas, kalau punya foto bagus langsung upload. Jadi orang ngaku-ngaku duluan siapa punyanya gitu kan. Sama di crop dikit. Kalau di kabinet orang ngaku-ngaku dia pasti punyanya yang crop-cropan kan. Yang lebih gede Anda kan punya. Nambahinnya dia belum tentu bisa. Gitu loh. Atau kalau Anda uploadnya hitam putih, yang nyolong belum tentu punya versi colornya, ya kan? Anda punya versi colornya. Jadi bukti tidak harus pakai RAW. Anda punya rangkaian frame yang lain itu aja. Rangkaian frame yang lain. Kalau soal kebenaran, RAW juga bisa diedit. Di JPP kan juga bisa diedit, bisa di-save, ya. Bisa di-save. Cuma nggak bisa ditambahin memang. Ditambahin. Tapi kalau soal tidak itu masalah kepercayaan orang sama Anda. Kalau Anda udah dipercaya, orang udah nggak akan ngecek Anda editan atau tidak gitu loh. Dan seorang fotografer yang bikin foto palsu itu main-main dengan reputasinya. Sekali ketahuan selesai. Ya, sekali ketahuan udah Bye-bye. Nih, Bang Idiasbi nanya nih. Kalau JPEG bagusan pakai Adobe RGB atau sRGB, Bang? Saya nggak tahu. Selama ini saya Adobe RGB. Saya ngirim ke Nat Geo. Saya nggak pernah tahu bagus atau tidaknya karena saya dua-duanya nggak ada bedanya ya. Jadi gini, saya nggak ini kalau bagus yang RGB itu satunya. Kalau bagus satunya kenapa satunya dibikin itu loh, ya kan? Ya kan kayak WP bagus mana, tungsten atau daylight? Ya nggak bisa. Dua-duanya ada gunanya gitu loh. Tergantung keperluannya lah. Saya nggak tahu juga keperluannya. Mas ya. Kalau ada yang lebih bagus, yang jelek pasti dibuang, nggak akan dibikin lagi gitu loh. Logikanya begitu. Jadi kalau sampai ada dua, dan dua-duanya tetap ada, pasti dua-duanya ada gunanya. Dua-duanya punya kebagusan masing-masing. Saya pribadi, saya selalu pakai Adobe RGB. Tanya Pak John Devon mungkin betul lebih beda. Dan selama ini saya kalau taruh di Nat Geo, taruh di Kompas, apa saya pakai Adobe RGB semua. Oke. Itu ya, Bang Idiasbi. Gak sebalik ya. Dia kata basi tuh, kita teman sekantor 20 tahun loh. Iya, kan dia ngetes doang. Maksudnya efek vaksinnya masih jalan atau enggak? Bang Idiasbi kan gitu. Bang Idiasbi gimana? Kesel aku tahu tuh. Tulisan 600 dicari-cari. Aku nggak tahu kalau dia aku ternyata ada di bagasi mobilku 600. Aku lupa gitu. Dia butuh hitung ketemu dia kesel banget aku tahu itu. Nih, aku Bang Idiasbi, kapan kita cetak ulang? Nah, itu. Ini punya siapa nih? Yang dikasih, ini nggak punya lagi ternyata. Aku salah satu editornya tuh, bangga aku salah satu editornya. Ini keren banget, cetak ulang dong, cetak ulang. Kok nggak biar Kemilau yang cetakin gimana Bang ini? Ya. Long and Winding Road. Timur 99. Keren tuh buku. Jadi buku yang super keren itu di Indonesia nggak banyak. Satu bukunya Edi, Romi dua-duanya itu super keren ya. Romi Terbowo itu, Romi itu bikin buku nggak main-main. Bertahun-tahun pakai mau ditangkap segala dia, masuk penjara pakai game motret, keren itu. Tuh, Mas John, Brother John ngasih informasi.
sRGB untuk internet, Adobe RGB untuk cetak. Oke, jadi kalau keperluan buat cetak, pakainya Adobe RGB. Dah, Saya clear. selama ini RGB nggak cetak semua emang. Iya. Ya. Romi bagus, yang punya Romi bagus banget. Lau Alchim. Aku ingin pulang sih, artinya. Oke, Ada pertanyaan lagi? nggak ada. Oke, artinya. tadi udah lihat tadi ya soal apa ukuran ya dan hasil kompresi. Anda kalau supaya Anda yakin, Anda dari raw Anda oper ke JPEG untuk dicetak, JPEG fine. Terus JPEG aslinya yang fine, Anda sisihkan file lain. Terus dari raw Anda oper ke JPEG-nya skalanya jangan fine ya, skalanya medium. Terus dari raw oper JPEG skalanya hancur-hancuran. Anda cetak semua satu gede. Kalau Anda nggak lihat bedanya ya lain kali JPEG aja gitu loh. Tapi kebutuhan Anda sih gitu. Karena ya itu RAW itu memang mencadangkan ibaratnya ke fashion show bahwa pakai satu lemari. Pakaian country ada, pakaian Jawa ada, pakaian Eropa ada. Terus pas fashion show cuma pakai satu. Lah RAW itu cuma itu satu, irit. Kalau Anda memang tahu tembakannya butuhnya apa ya, ngapain bahas satu lemari kira-kira gitu loh. Maksud saya ngomong itu. Tetapi kadang-kadang kan saya buku batik itu adjustment-nya memang betul-betul susah. Karena warna ini batik lasem, ini batik apa. Bahan warnanya beda-beda, warna dasarnya beda, warna alam dan udah luntur bertahun-tahun. Itu adjustment-nya nggak sangat gampang. Tanpa RAW saya nyerah, ya. Nah, sekarang saya juga ya. Sekarang kita masuk ke RAW-nya Canon ya, lihat ya. Kita buka satu file RAW-nya Canon. Tajam nggak OI gambarnya? Tajam, ini tajam. Oke. Ya, ini katakanlah ini di Turki ya. Nah, Anda buka file, Anda tekan Ctrl T, ini jempol gede semua ya, Ctrl T. Akan keluar menu ini. Ya, di RAW-nya Canon itu, jelas sekali ya, ada brightness adjustment nih. Brightness adjustment ini mana nih, ya. Ini brightness coba nih, nah, bisa terang gelap langsung ya, kamu tadi ya. Terang gelap ya, brightness adjustment ya. Ya. Jadi, di RAW ini, Anda bisa sampai 2 stop. Di RAW-nya ya, tanpa ada green. Ya. Kalau di JPEG, Anda naikin 2 stop, 1,5 stop aja udah keluar green. Saya pernah motek Beyonce, saya pakai RAW, undernya 3,5 stop. 2 stop saya naikkan di RAW, lalu 1,5 stop saya naikkan di JPG dan gambarnya masih perfect. Kalau saya hanya pakai JPG, saya nggak mungkin naikin 3,5 stop di JPG, hancur pasti. Ya. Jadi kondisi yang sangat khusus, Anda butuh. Tapi bukan berarti, nah, supaya kita longgar banget dong ya, jangan mikir gitu. Kalau Anda mau tata ribuan frame tiap hari, meledak Anda pusing juga karena harus olah cepat ya. Oke. Satu lagi di RAW itu ada gambar pipet ini. Gambar pipet ya. Gambar pipet itu adalah Anda ngomong sama si foto, putihnya tuh yang itu. Putihnya itu. Ini enggak gambarnya biru sama hitam doang ya. Coba saya kasih gambar yang ada warna lain ya. Anda akan lihat ya, oke lah ini ya. Ini ya. Teman-teman era 2000-an milenial, pipet itu sedotan ya. Nggak semua orang tahu pipet. Ini pipet gambar pipet ya. Apa dong istilahnya? Iya, sedotan. Tuh, bukan. Color picker ya. Lihat ya. Saya tekan pipet, terus pipetnya saya masukkan ke kuning, lihat ya. Jadi biru kan? Rasa nggak? Iya. Pipet itu kalau di RAW itu untuk menentukan white balance yang benar, Anda tekan di titik yang memang putih beneran atau green 18%. Jadi RAW itu kenapa white balance bisa akurat? Karena dengan pipet itu Anda tekankan di area yang harusnya putih. Kenapa namanya white balance? Nah, kenapa namanya white balance? Kenapa nggak bukan yellow balance? Kenapa bukan blue balance? Biru kalau kena lampu kuning jadi hijau. Semua warna kalau kena warna lain itu pasti berubah. Dan orang tidak akan pernah tahu warna aslinya kayak apa. Tetapi putih, kena lampu apapun, setelah berubah, orang ingat aslinya kayak apa. Ngerti maksud saya? Biru, kena lampu-lampu disco, jadi berubah, dipotret. Anda nggak mungkin tahu biru aslinya kayak apa. Anda mengkoreksi nggak mungkin tahu birunya kayak apa. Merah, orange, segala kalau udah berubah, Anda nggak akan bisa mengkoreksi kembali ke warna aslinya, karena Anda nggak mungkin ingat warna aslinya kayak apa. Semua warna kalau kena perubahan warna, Anda tidak akan mungkin tahu hasilnya kayak apa. Gimana ngoreksinya gitu loh. Sementara putih, berubah kayak apapun, Anda ingat putih hasilnya kayak apa. Itu makanya namanya white balance. Itu, foto itu warnanya berubah. Kalau putihnya Anda bagi jadi putih, warna lain otomatis jadi benar. Itu prinsipnya white balance ya. Nah, ada perkecualiannya, itu skin tone. Kalau ada skin tone, kulit manusia itu gitu-gitu aja. Anda perbaikin kalau nggak ada putih, Anda tarik kulit
warna kulit ada koreksi sampai warna kulit itu normal, warna lain insya Allah normal. Itu sebabnya kenapa nama standar warna itu white balance, bukan yellow balance, bukan blue balance, karena hanya putih yang setelah berubah apapun orang ingat aslinya kayak apa. Ya, kenapa namanya white balance? Nah, di RAW itu pipet ini kita pipet lagi. Pipet itu kita warna harusnya putih, dia akan jadi warna bener. Itu benar kata itu tuh bahasa orang Sumatera itu pipet itu. Nah, begitu pipet taruh di yang putih, warnanya akan jadi insya Allah benar. Nah, makanya kalau Anda motret pakai interior, dibayar motret interior rumah, motret lukisan ya, yang warnanya harus benar. Anda motret, sebelahnya kasih grey card atau kertas putih ya. Paling bagus grey card. Jangan putih-putih amat ya. Grey card harus sebelahnya, jepret. Habis itu grey cardnya diambil, Anda motret terus dengan lighting yang sama. Nanti di proses RAW-nya, yang RAW itu yang ada putihnya tadi ada pipetin di grey itu. Warnanya jadi benar. Nah, setting warna itu bisa di-copy. Di RAW itu settingnya di-copy. Ini ada 1, 2, 3 ya, register. Nah, foto yang tadi ada register cetak, Anda masukin angka 1. Register ya, register cepat. Nah, lanjut foto yang Anda anggap bahwa settingnya sama, Anda masukin di register itu. Itu koreksinya pakai RAW. Maka RAW itu Anda bisa kerja massal. Satu foto ada koreksi, Anda yakin foto yang lain itu settingnya sama, ya tinggal registernya Anda masukin ke foto-foto yang lain. Itu warnanya white balance benar semua. Nggak akurat. Selama putihnya jadi putih. Itu gunanya RAW. White balance bisa Anda pakai RAW, white balance Anda bikin sengawur mungkin, tetap bisa dibenerin kalau pakai RAW. Kalau pakai JPEG kadang-kadang karena larinya terlalu jauh, itu keluar green. Oh iya, kita masih bisa terus atau mau putus 1 jam nih? Oh iya, belum ada tanda-tanda nih. Tapi siap-siap aja teman-teman ya. Ya, oh itu masih 4 menit tadi. Enggak, tadi kan telat 4 menit tadi. Tadi Oke. koneksi lama. Sekarang saya buka JPEG pakai Photoshop nih ya. Saya buka JPEG pakai Photoshop nih. Saya buka JPEG pakai Photoshop nih. Tadi mana raw ini. Oke. Perhatikan ya. Ini aduh, belum dibalik. Ini udah JPEG ya. Foto saya dari Turki juga. Ya, di JPEG itu ada namanya color balance. Saya tekan Ctrl B ya, Ctrl B. Ctrl B itu ada color slider. Cyan vs red, magenta vs green, yellow vs blue. Ya, berarti kan ya. Itu karena itu RGB, red, green, blue. Lawannya RGB itu adalah cyan, magenta, yellow. Maka ada istilah CMYK lawan RGB ya. Iya. CMYK itu ini kurang black. Black itu hanya penambah kontras ya, black ya. Cyan, magenta, yellow. CMY lawannya RGB ya. Jadi red itu lawannya adalah cyan, green adalah lawannya adalah magenta, blue lawannya adalah yellow. Anda perhatikan, foto ini langitnya biru kan? Ya kan? Iya. Iya. Biru. Kalau slider biru, saya geser ke yellow, red. Lihat langitnya jadi apa? Saya nggak begitu jelas ya, agak kuning-kuningan ya nggak? Kekuningan. Jadi, iya. Di JPEG ini namanya color balance slider ya. Kalau foto Anda terlalu biru, kuningnya naikin. Terlalu kuning, tungsten, birunya naikin. Yang juga cuma biru ya. Ini kalau biru saya naikin, birunya makin biru tuh. Ya, birunya makin biru ya. Rasa nggak? Iya. Ya. Anda perhatikan ya. Color balance itu adalah Anda rasakan. Kalau Anda mengkoreksi warna di JPEG, Anda pakai color slider ini. FYI, kalau Anda koreksi warna di RAW tadi gampang banget kan? Tak langsung berat. Sekarang di Snapseed segala bisa dari JPEG ya. Tapi tetap logikanya adalah logika slider seperti ini. Sehingga pada waktu pelariannya terlalu jauh, pelarian, itu grey-nya muncul. Ya, jadi gini, RAW itu begitu sangat berguna kalau Anda mau ngomong akurasi warna. Bukan gedenya cetak ya, akurasi warna. Gedenya cetak sekarang Adobe RAW itu bisa interpolasi pixel ya. Di RAW juga Anda bisa interpolasi pixel atau ada ekspor, pixelnya Anda gedein. Itu yang saya lakukan sampai pas waktu outputnya saya bikin 40 megapiksel ya, bisa 40 megapiksel buat dijual buku dengan superfine ya. Nah, di RAW-nya Canon bisa. Nah, kalau di JPEG itu seperti Snapseed segala itu bisa mengkoreksi WB dengan akurat. Ya kayak gitu kan, pakai pipet tadi putihnya juga putih langsung jadi beres semua bisa. Tetapi itu logikanya adalah dengan permainan color slider. Color slider itu pada satu titik ya. Ini
biru saya geser biru, tapi kalau yang lain saya geser mepet semua saya geser sini semua, jadi bener lagi warnanya. Nah, saya mundur ya. Jadi ini kalau saya terain ini, terus jadi kekuning-kuningan kan. Sekarang Bang, itu ada backsound apa ya bang? Hah? Suaranya kayak dubbing. Gua nggak tahu. Ya oke, itu kalau slider ya. Kalau slider itu ditekan dengan Ctrl B. Sekarang saya tekan Ctrl U. Ctrl U itu adalah hue and saturation. Kurvanya juga hue, saturation sama lightness. Hue itu adalah corak warna. Hue ya, hue itu corak warna. Ada lihat ya? Hue. Itu apa ya? Hue ya, lihat ya. Saya mundur ya. Lihat ya, warna langitnya bisa jadi hijau. Set, jadi hijau kan? Yes. Coklat. Ya, lihat warna langitnya bisa berubah. Loh. Nah, warna langitnya dengan hue itu corak warna. Jadi porosnya R, porosnya green atau porosnya blue. Itu permainan di JPEG yang membuat Anda bisa ganti-ganti warna. Ya, kalau saturation itu kebenaran warna. Saturation ya, ini saturation. Kalau saturation saya naikkan, birunya jadi gila banget, atau biru gila banget ya. Gila banget. Bang, 1 menit 30 detik, tetap 1 jam. Oke, tunggu dulu. Jadi gitu ya. Jadi Anda juga bisa main-main warna. Tetapi semua itu saya nggak tahu dalamnya kayak apa ya. Saya ngomong cara Tony bodoh ya. Karena geser geser warna itu timbul green noise ya. Karena permainan dipaksakan. Sementara kalau di raw, kenapa tidak? Karena itu saya bilang, bawa pakaian. Gue mau pilih kebiru-biruan, di lembarnya ambil pakaian yang kebiru-biruan. Pakaiannya diganti, sehingga tidak ada kerusakan pixel. Ini teori bodoh ya. Tapi kalau di JPEG, karena pakaian dipakai, lu pakai baju kuning, mau biru, Anda cat atau Anda mantek gitu loh. Anda paksa perubahannya seperti itu. Bukan ambil dari source lagi. Bukan pakai dari gudang. Itu yang, makanya kalau akurasi warna begitu penting. Kasarnya adalah Anda pakai raw memang. Betul banget. Kenapa saya cenderung jurnalistik kebolong tidak anti raw? Dan jurnalistik akurasi warna penting, tapi ya gitu-gitu amat. Dengan set BB yang benar, warnanya akan benar. Dan biru meleset. Makanya ada istilah SOOC ya. Ya, straight out of camera. Bang, 15 detik lagi. Teman-teman, ini nanti akan terus dalam 12 detik. Setelah itu kita akan masuk kembali ya, teman-teman. Mau join lagi ya. Sampai jumpa sesi berikut. 3, 2, 1, go.